Kalau lu sarjana dan belum kerja hari ini, itu bukan akhir cerita. Tapi ada satu keputusan kecil yang akan menentukan apakah hidup lu mulai bergerak atau tetap diam. Ada fase di mana hidup terasa seperti pause. Teman-teman lu mulai kerja, mulai punya rutinitas, mulai punya arah. Sementara lu masih di tempat yang sama, bangun pagi tanpa urgensi, bukan karena malas, tapi karena tidak tahu harus mulai dari mana. Setiap hari terasa seperti menunggu sesuatu, padahal lu sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya lu tunggu. Dan semakin lama fase ini berlangsung, semakin berat rasanya untuk bergerak. Bukan karena lu tidak mampu, tapi karena lu kehilangan momentum. Cermin. Sekarang kita lihat dengan jujur, tanpa menyalahkan, tanpa menghakimi. Alasan utama. Momentum adalah aset psikologis. Dalam ekonomi ada konsep inersia. Benda yang diam cenderung tetap diam, benda yang bergerak cenderung tetap bergerak. Hidup manusia juga sama, selalu punya ritme. Bangun pagi, pergi kerja, menyelesaikan tugas, energi mental terbentuk. Tapi saat ritme hilang, bahkan keputusan kecil terasa berat. Ini bukan kelemahan karakter, ini mekanisme psikologis normal. Kesalahan umum. Kesalahan pertama, menunggu motivasi sebelum bergerak. Padahal dalam kenyataannya, motivasi sering datang setelah bergerak, bukan sebelumnya. Kesalahan kedua, terlalu fokus pada hasil besar. Orang berpikir, gue harus dapat kerja bagus. Padahal yang dibutuhkan pertama adalah bergerak, bukan langsung berhasil. Kesalahan ketiga, menghindari langkah kecil karena terlihat tidak signifikan. Padahal hidup dibangun dari akumulasi kecil, bukan lonjakan besar. Sekarang kita masuk ke perspektif yang lebih dalam. Filosofi Stoik punya satu prinsip utama, fokus pada apa yang bisa lu kontrol dan lepaskan apa yang tidak bisa lu kontrol. Sarjana nganggur sering terjebak memikirkan, kapan gue dipanggil HRD ya? Apa kata orang nanti ya? Bagaimana masa depan gue? Padahal semua itu di luar kontrol langsung. Yang bisa lo kontrol hanya tindakan lo hari ini, usaha lo hari ini, disiplin lo hari ini. Epictetus mengajarkan, something are in our control and other not. Penderitaan muncul saat kita fokus pada hal di luar kontrol. Ketenangan muncul saat kita fokus pada tindakan sendiri. Kalau lo masih nonton sampai di sini, berarti lo belum menyerah. Stay dulu, karena bagian berikutnya bukan motivasi. Ini langkah nyata yang bisa lo mulai. Solusi inti. Ini bukan solusi instan, ini solusi realistis. Solusi pertama, bangun ritme bukan status. Target pertama bukan kerja bergengsi. Target pertama, ritme. Contoh, bangun jam yang sama setiap hari. Kerjakan sesuatu produktif setiap hari, walaupun kecil. Disiplin membentuk identitas, identitas membentuk masa depan. Solusi kedua, mulai dari kontribusi kecil. Bukan untuk uang dulu, untuk fungsi. Contoh realistisnya, bantu bisnis keluarga lo, tetangga lo, teman lo. Bantu UMKM lokal, bantu administrasi komunitas. Ini bukan mundur, ini membangun momentum. Solusi ketiga, kurangi ekspektasi, tingkatkan aksi. Stoik mengajarkan, kebebasan datang saat lo tidak bergantung pada hasil. Fokus pada tindakan, bukan hasil. Hasil akan mengikuti. Lo dengerin baik-baik. Bayangin, seorang petani, dia tidak bisa mengontrol hujan, dia tidak bisa mengontrol musim, dia tidak bisa mengontrol harga pasar. Tapi dia tetap bangun pagi, tetap menanam, tetap merawat tanah. Kenapa? Karena itu yang bisa dia kontrol. Kalau dia menunggu cuaca sempurna, dia tidak akan pernah menanam.
Sarjana yang menunggu kondisi sempurna, seperti petani yang menunggu musim sempurna. Yang berhasil bukan yang menunggu, tapi yang tetap menanam, walaupun kecil, walaupun lambat. Karena setiap hari menanam, mereka membangun sesuatu. Bukan hanya hasil, tapi karakter. Dan karakter menentukan arah hidup. Marcus Aurelius menulis dalam meditationnya, "You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength." Kalimat ini bukan puisi, ini strategi hidup. Dalam konteks sarjana nganggur, artinya lo tidak bisa memaksa dunia memberi lo pekerjaan hari ini, tapi lo bisa menentukan diri lo menjadi seseorang yang bergerak setiap hari. Dalam ekonomi ada konsep compounding, efek akumulasi kecil. Skill kecil yang dilatih setiap hari akan terakumulasi. Reputasi kecil akan berkembang, kepercayaan kecil akan tumbuh. Dan pada titik tertentu, dunia mulai merespon, bukan karena keberuntungan, tapi karena akumulasi. Stoik memahami ini sejak lama, fokus pada proses, bukan hasil. Karena proses berada dalam kontrol, dan kontrol menciptakan kekuatan. Sarjana yang belum kerja bukan berarti mereka gagal. Mereka hanya belum mulai dengan ritme yang benar. Hidup tidak berubah karena satu keputusan besar. Hidup berubah karena keputusan kecil yang diulang setiap hari. Dan harapan tidak datang dari luar, harapan dibangun dari tindakan. Subscribe kalau lu siap membangun hidup lu dari tindakan kecil, bukan menunggu kesempatan besar.